مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد عديد الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضريب للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi 'ulumid darin. Amin. Radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu al-hikmatur rabi'atu wa thamanun in aradta an yakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Al-hikmatul khamisatu wa thamanun at-tayyul haqiqiyyu an tutwa masafata dunya anka hatta taral akhirata aqrabu ilaika minha Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-84. Jika engkau wahai seorang murid menginginkan diberi Allah suatu kemuliaan, artinya rasa mulia di dalam hati, yang rasa mulia di dalam hati tiada habisnya atau tiada batasnya dan tidak bersifat sementara, maka janganlah engkau mencari kemuliaan dengan berpegang kepada sesuatu yang bersifat sementara dan tidak kekal. Hikmah yang ke-85. Kedekatan yang hakiki dengan Allah Ta'ala itu bukan dengan kedekatan sifat jarak, perjalanan bumi atau perjalanan di alam semesta, tapi kedekatan yang dikarenakan diringkasnya suatu perjalanan itu adalah ketika dilipat atau dipersingkat perjalanan kehidupan dunia, sehingga engkau melihat akhirat begitu dekat dan paling dekat kepada engkau dibandingkan dunia. Hikmah 84 dan 85 ini mestinya berkaitan, ya Pak, dan berkaitan juga dengan hikmah-hikmah dahulu. Hikmah 84 ini pertama membicarakan tentang sifat kemuliaan yang dimana itu menjadi fitrah manusia, dan setiap manusia itu fitrahnya, artinya asal muasal ciptaan inya dicipta Allah Ta'ala itu ingin dimuliakan, ingin merasa mulia. Itu bukan sifat aib, sebenarnya bukan sifat tercela. Sebetulnya ada sifat tercela. Pertama, membedakan apa itu mulia, apa itu ujub dan takabur. Coba, kenapa orang hendak bisi kendaraan tunggangan yang mewah supaya dihargai orang? Hendak bisi rumah yang bagus, yang ganal dan macam-macam mewah supaya apa? Banyak niatnya gitu. Banyak niatnya supaya dihargai orang. Hendak nuker pakaian yang bagus dan tahun awal harus berganti-ganti. Jangan memakai baju yang bekas pengantinan minggu lalu. Ujar si umanya nih. Umanya yang mana kalau tahu. Kenapa? Supaya minta semua manusia itu minta dihargai. Bahasa lain itu daripada minta muliakan, dan
hatinya, itu artinya apa? Ketika inya minta dimuliakan karena hatinya ingin mulia, karena hatinya merasa mulia. Nah, jadi itu kada aib. Asal muasalnya adalah fitrahnya manusia itu ingin hidup mulia. Izzah itu bahasa Arabnya izzah. Beda lagi dengan sifat takabur. Nah, takabur itu apa? Dari istilah takabbar yang takabbaru daripada sifat kibir atau kibar, bahasa istilah lain, tapi kaf ba ra itu artinya ganal. Nah, ingin mulia kada senang direndahkan kurang, kada senang dihinakan kurang, itu fitrah manusia, berarti kada aib, malah dianjurkan, disuruh. Itu namanya izzah. Izzah itu inya kada mau dihina, kada senang dihina, dan kada mau rendah direndahkan dari orang lain. Itu standarnya. Boleh itu standarnya seitu. Aku kada senang dihina orang, aku kada senang direndahkan orang, aku hendak naik setingkat sedikit, minimal apa? Minimal sama. Nah, itu masih wajar. Tapi kalau inya hendak lebih tinggi dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, dan menganggap orang lain rendah daripada inya urusan dunia atau akhirat, ya kan? Nah, itu yang tercela. Itu yang disebut takabur atau kesombong, ya kan? Nah, ini penting dijelaskan supaya kadang kurang kada merendahkan diri, menurun setingkat daripada sifat sombong sampai kelipatan merendah diri. Nah, ini khawatirnya. Lalu bang, berarti jawab apa? Sifat mulia diri, memuliakan diri dengan artilah dengan maksud memuliakan diri, artinya kada mau rendah, lebih rendah dari orang lain atau direndahkan oleh orang lain. Itu sifat masih dianggap sifatul mahmudah, dianggap sifat mulia. Tapi kalau inya hendak lebih tinggi dari orang lain, itu sudah levelnya sifat tercela. Nah, itu dulu. Lalu beda pulang antara merasa mulia atau merasa hina urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau urusan dunia kita merasa lebih hina, lebih rendah dari orang lain, itu terpuji. Tapi kalau urusan akhirat kita merasa lebih hina, lebih rendah dari orang lain, itu kembali ke tadi. Urusan dunia kalau kita merasa lebih rendah, lebih hina, itu tercela. Artinya merasa rendah, merasa hina karena beda status sosial keduniaan, itu tercela. Tuhan pada tujuh, aku lebih hina dari inya sugih, inya banyak duit, inya jabatan tinggi, inya gubernur, aku anak buah Pak Lurah. Lalu merasa diri hina di mata Tuhan karena status keduniaan, itu tercela. Tapi kalau merasa rendah dan hina karena urusan akhirat, aku ini banyak dosa, orang lain semuanya manusia dosanya tak kurang pada aku, tak dikit pada aku paling banyak dosa. Itu merasa rendah hina, itu terpuji lah. Inya alim, aku kumul, ya kan? Inya banyak ibadah, banyak amal saleh, aku sedikit benar. Itu terpuji, ya kan? Inya aku banyak dosa, rendah, kasar rendah, itu terpuji. Aku banyak hutang,
tercela. Nah, jadi jelas-jelaslah beda antara merasa mulia dan takabur, merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu beda banget. Lawan merasa mulia urusan dunia dan merasa mulia karena urusan akhirat. Ya kan? Nah, sebaliknya berarti tadi kerjaan kita tadi merasa rendah karena urusan dunia tercela, merasa rendah karena urusan akhirat terpuji. Di balik tadi merasa rendah, ini merasa mulia. Merasa mulia dua-duanya sama. Merasa mulia karena banyak pahala atau merasa mulia karena banyak duit, urusan dunia atau urusan akhirat, itu tercela. Dua-duanya tercela. Ya, bisa kalau tulangan papan tulis. Tinggal putar siaran ulang selesai. Nah, jadi sudah fitrahnya manusia itu senang merasa mulia, dimuliakan. Fitrahnya manusia itu sakit hati, dihina. Ya lah? Jadi kada aib, kada salah, kada tercela di mata Tuhan. Nah, fitrah manusia yang agak berlawanan, yaitu inya punya sifat lemah. Apa artinya sifat lemah? Mencari sebab musabab supaya hidup mulia. Nah, ini. Nah, jadi fitrah manusia inya fitrah manusia itu inya minta dimuliakan dan ingin memuliakan diri. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia yang lainnya inya itu merasa, di satu sisi inya merasa hina dan hendak memuliakan diri. Jadi minder lah bahasa ini, orang mencari sebab musabab yang mengulah inya mulia. Dari situlah kenapa manusia itu kena mencari hal-hal yang memuliakan dirinya. Lalu kadang salah cari, lalu misalkan akhirnya inya menganggap harta yang mengulah inya mulia, pakaian yang mengulah inya mulia, kendaraan yang mengulah inya mulia, dan itu kan pada dasarnya kalau memandang dengan pandangan yang hadap, yang pendek. Dari penjelasan yang tadi, apa yang perlu kita pahami adalah berarti kalau kita memuliakan hal yang dianggap Tuhan hina atau biasa-biasa saja, maka itu dianggap tercela dan dianggap perbuatan yang hina di mata Tuhan, karena memuliakan sesuatu yang dihinakan Allah. Memarahi orang karena sugihnya, belum ada menyebut memarahi orang sugih lah, memarahi orang sugih karena sugihnya, memarahi pejabat karena jabatannya. Niatnya nih itu merasa dibackingi oleh orang sugih karena sugihnya, pejabat karena jabatannya. Itu dianggap bentuk memuliakan sesuatu yang dihinakan Allah Ta'ala. Berarti kita itu hina di mata Tuhan. Memuliakan sesuatu yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita memarahi orang soleh karena inya banyak ibadat. Kita memarahi orang alim karena ilmu inya. Kita memarahi orang keturunan mulia karena kepakaian pada turunnya yang mulia. Berarti kita membantu orang-orang alim atau orang soleh atau orang beribadat atau penuntut ilmu karena ilmu dan kesalehan karena ibadahnya. Berarti kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah, otomatis kita mulia di mata Tuhan. Kan? Artinya pula menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah, berarti kita hina. Menghinakan sesuatu yang dihinakan Allah, berarti kita
Mulia. Jangan terjebak menghinakan sesuatu yang dihinakan Allah. Artinya apa? Kita terkumpul orang banyak nih panderannya masalah agak urusan duit. Oh, duit ini, oke, duit apa? Kayak main motor jadul ini tahun 2017, 2018, yang katanya jadul. Ini 2023 bulan Februari pulang. Hanya benar berarti hanya 2 hari lalu. Ya Pak, ini. Lalu kita merasa kada senang atau kada cocok hati tumpat pekawan dengan orang kayak itu. Artinya di dalam hati Allah Ta'ala meletakkan sifat menghinakan sesuatu yang dihinakan Allah, yaitu urusan keduniaan. Berarti kita itu posisinya mulia di mata Tuhan, karena Tuhan meletakkan di dalam hati kita itu menghinakan yang dihinakan oleh Allah. Jadi ketika ada gerombolan orang menganggap standar kemuliaan adalah urusan dunia, maka mereka itu sedang memuliakan yang dihinakan Allah. Kita menghinakan. Sebaliknya, ada orang melihat dudukan pengajian kayak ini, nah kerja kalau jadi duit termulah kanyang juga, ya kan? Dan ianya gawinya juga pengaji menghemat, gawinya ada juga. Intinya macam-macam alasan. Dan inya sendiri kan ada juga mengaji di mana-mana. Lalu menganggap orang mendudukan itu buang-buang waktu. Lalu maka inya berarti menghinakan apa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, lalu masalah menghinakan, memuliakan apa yang dimuliakan, apa yang dihinakan Allah itu levelnya macam-macam. Ada yang urusan akhirat kedahulu bersiap-siap. Ada yang urusan dunia hanya bersiap-siap berhemat atau takutan terlambat bisa berjuang terlambat dan lain-lain. Persiapan itu sebenarnya, nah itu tergantung hati. Yang penting poinnya itu jangan memuliakan apa yang dihinakan Allah, jangan menghinakan apa yang dimuliakan Allah, supaya kita itu selamat. Nah, jadi hikmah di sini itu pertama selain menjelaskan apa itu perbedaan antara ingin dimuliakan dan sakit hati dihina, bedanya dengan takabur sombong sudah dijelaskan tadi. Dan penempatannya di mana itu sudah lalu. Ujarnya, kalau ikam hendak jersidin supaya kemuliaan atau istilahnya itu merasa mulia, ini kayak ini. Rasa mulia, rasa diri mulia itu membawa ketenangan hati. Merasa hina entah karena direndahkan orang dan lain-lain atau sorong, itu kada ada menghina kita, kada ada merendahkan kita, tapi sorong merasa hina benar, itu sakit kan di hati dada. Kalau didustakan itu sakit tidak? Apalagi orang mengucapkan sorong sudah hati merasa hina, tetamu siapa aja asa kalau leher panas dingin, bindaran pada orangnya. Tetamu orang tuh enggak rasa ada percaya lalu diri, rasa diri itu rasa kayak apa kan? Ya dah hati gelisah, hati rasa sakit, apalagi diucapkan pulang-pulang. Nyawanya nak kau gabung kita kan siapa? Kenapa gini ya? Nah artinya rasa hina itu kan nyaman, rasa mulia itu nyaman. Jadi untuk menjawab fitrah manusia ini, jar Imam Ibn Athaillah, lamun ikam hendak supaya ada rasa mulia di dalam hati, dan rasa mulia itu permanen, kekal, abadi atau jangka panjang. Asli pulang pada kawe kita, tapi asli bertahan lawas, tahan lama, panjang dan tahan lama. Janganlah ikam meminta sumber kemuliaan, mengharap sumber kemuliaan menggunakan alat yang ikam kira sumber kemuliaan, yang dimana alat itu, perantara itu, sebab musabab itu sifatnya yafna, sifatnya fana, artinya bisa rusak juga, bisa hancur juga, ada jangka
Apa mafhum mukhalafahnya, pahaman balikannya? Kalau hendak sifat atau rasa mulia di hati itu jangka panjang, asli, kuat pulang, maka cari kemuliaan itu dari sumber kemuliaan yang sebenarnya, yaitu yang kekal, lawan hakiki. Apa aja tah nang berikit nang bagantung lawan yang kekal, ini obat kekal. Apa aja tah yang bagantung lawan nang sifatnya sementara, maka ketergantungannya itu sementara jua. Karena manusia pada umumnya, artinya ketika ilmunya itu umum. Apa ilmunya? Maksudnya pengetahuannya itu standar orang umum. Pengetahuan yang standar yang orang ini akal atau otak ketika kada diisi dengan ilmu akhirat, ilmu tentang Allah Ta'ala, maka isinya hanya tentang maklumatnya, informasinya itu hanya tentang dunia. Itu yang inya lihat, itu yang dengar, lalu itu yang pikirkan. Sehingga jatuh cinta, karena jatuh cinta juga inya akhirnya beranggapan keyakinan inya itu bahwa pernik-pernik duniawi itu entah harta, jabatan, rupa atau kesehatan atau pengetahuan itu sebab atau alat-alat kemuliaan. Kan kebanyakan orang begitu kan. Lalu jansidin bujur gerang itu dahulu maulah kita kemuliaan. Nah, lalu jansidin ikuti teori sebab musabab yang paling dalam. Apa maksudnya sebab musabab yang paling dalam? Artinya cobalah kita kalau melihat alam semesta ini. Alam semesta ini ada yang memiliki lapisan luar. Ada di balik tiap lapisan luar ada sebab musabab. Contoh, kita melihat lampu. Lampu ini terang. Pas ada pada sebab musabab nang maulah inya tarang, ada inya tersambung lawan listrik. Lalu kita mencari tahu sebab musababnya dapat, yaitu sebab musababnya lampu ini tarang karena listrik. Nah, di belakang sebabnya ada sebab pula. Apa di belakang sebab ini? Sebabnya lampu tarang adalah listrik. Sebabnya listrik apa? Karena bercolok misalnya. Sebabnya inya bercolok kan ada pula. Di balik tiap sebab itu ada sebab. Kalau kita melihat dunia ini adalah semuanya kayak itu. Di balik sebab itu kan ada jalan buntu. Lalu jadi tergantung seberapa pengetahuan kita. Kalau kita misalnya ahli teknologi, kita tahu apa sebabnya jadi listrik ini maulah nyala. Apa karena ini mengambil dari bahan dari tambang kan, misalnya dari energi bumi kan. Cari tahu pulang apa yang menyebabkan energi bumi ini timbul. Semakin kita bisa ilmu pengetahuan dunia lah, pengetahuan energi apa dapat pulang ya sebabnya. Kita bisa mobil kayak itu juga. Apa aja di dunia ini pasti di belakangnya ada sebab sampai musabbibul asbab yang mengulahkan sebabnya. Mobil kenapa jadi kada nyala? Pasti karena ada sebab di dalam mobil. Siapa yang kawam memeriksa di dalam mobil itu apa sebabnya? Pasti ahli teknisi mobil. Ahli teknisi mobil masuk. Jadi makin masuk ke dalam, makin menghajatkan pengetahuan mengenai bidang yang kita gawe tadi. Masuk ke dalam, ternyata apa sebabnya jadi kada nyala? Sebabnya karena ada yang putus. Kenapa? Karena lamun inya putus kada nyala dan lamun inya bersambung menyala, karena ada sebab. Cari jasidin sampai ke ujung-ujungnya, hanya kita berikut lawan yang paling ujung. Kita nih manusia pula, kita kau bergerak, berjalan, berkader, makan, minum. Dicari tahu ada sebabnya yang mengulahnya kau berkader, bergerak, berjalan. Oh ternyata karena di dalam sebabnya itu ada di dalam.
Supaya tahu sebab di dalam mesti ada basic ilmu pengetahuan apa namanya sains kan fisika apa ada tahu. Ternyata misalkan karena ada dagingnya apa tulang yang menggerakkan awak, tulang apa sebabnya bergerak, ada darah yang mengalir, cari pulang sebabnya sebenarnya darahnya ternyata menurut ilmu ini darahnya jadi mengalir karena dipompa oleh jantung. Cari pulang kenapa jadi jantung itu bisa memompa, apa yang menyebabkan jantung itu bisa memompa. Sedalam apapun kita mencari tahu pasti kena ujung-ujungnya buntu. Rentetan sebab musabab itu buntu akhirnya. Disitulah nampak kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang awam dan bagi orang khawas. Tanpa sebab musabab ini melihat situ kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi bagi kita yang masih awam ini, supaya meyakinkan hati bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan sebab musabab, Allah Ta'ala yang bisa mentakdirkan apa yang sidin kehendaki tanpa berhajat lawan sebab musabab. Sudah kita ya Tuhan kau maulah akan hujan tanpa awan, tanpa mendung, tanpa apa, kau maulah panas atau kebakaran tanpa api, kau maulah gempa bumi tanpa sebab apa-apa. Tapi umumnya di dunia ini pasti ada sebab musabab. Sekalipun ada sebab musababnya nampak bagi kita, tapi kalau dicari tahu pasti kena buntu. Ahli fisika kayak apa aja, ahli kedokteran kayak apa aja, ada awal mencari tahu apa sebabnya ini, pasti kena ada batas untuk pengetahuan makhluk manusia. Nah, lalu jadi ini, nah perumpamaan pohon itu ada akarnya, ada dahan-dahan daun-daun yang tumbuh di atas dahan. Ini sebab musabab sampai ke akar. Jadi jadinya lamun ikam hendak supaya kemuliaan ikam itu sifatnya tahan lama, permanen, kekal, kuat, supaya kada gampang hilang rasa mulia itu, kemuliaan itu, maka berpegang dengan sesuatu yang kuat. Dan paling kuat di pohon itu adalah akarnya. Yaitu musabbibul asbab, pencipta dan penyalur sebab musabab, yaitu Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita berpegang dengan daun pohonnya, itu rentan. Rasa mulia di dalam hati itu rentan patah, rentan hilang. Tiba-tiba pada lawas merasa hina. Jadi menunggu waktu aja. Nah, jadi dari situlah ya Pak inya memadahkan yang biasanya kita ini orang awam ini biasanya jadi nang kada mau berpikir, yang kada mau mencari tahu tentang akar daripada segala sebab musabab ini, daripada pohon ini, biasanya inya pemikirannya, pengetahuannya pendek, hanya tentang dunia kan. Nah, kalau tapi mengaji, kada tapi mau paham, kada tapi mau merenung. Sehingga jadi sini orang yang bisi harta, ya kan? Orang yang bisi duit tadi, atau orang yang bisi rumah ganal benteng kan apa benteng yang menjagainya, atau yang merasa bisi anak buah banyak, jabatan yang inya miliki itu semuanyaan pulang nih, hakikatnya nih pulang dari semua harta jabatan, apa pulang pengikut kesehatan itu bersifat mutar. Apa artinya mutar? Bergantian. Hakikatnya jadi di sini di faedah yang kedua, tambahan yang kedua, bahwa sebab musabab yang biasanya kita jadikan pegangan kita untuk merasa mulia itu sifatnya bergantian. Jangan ikan berpegang pada sesuatu yang bersifat bergantian. Apa maksudnya bergantian? Ya kan? Ya tadi kendaraan yang kita tunggangi, rumah yang kita diami, suatu saat kita jadi milik orang
Jadi orang lain. Kadang milik anak, kesan anak bini itu bisa menjual ke orang lain. Biar tuha sedikit bisi anak ganal bujang kawin untuk pintuha seikum umpet minanto kah. Akhirnya ke rumah ada dengan mendiami. Wah ini kebanyakan orang kada mau kalau berkerubut satu rumah mau kada bini laki pakalahi lawan impar mau kada anak sorong pakalahi lawan kemanakan. Jadi orang kada mau berkerubut rumah. Semiskin-miskinnya orang berpikir hakun menyewa daripada berkerubut lawan dan sama lawan impar ya kah? Rentan abut di rumah seekor anak boring seekor anak permainan. Jadi rumah kosong padanya sudah beralih menyewa apa meninggal rumah nang abah didiami laleh berkerubut seikum mendiami yang lain bahiri ujung-ujungnya kada sampai ke jujur buyut terjual juga akhirnya dijual kesamaan bagi duitnya. Artinya kada sampai anak cucu sampai ke jihad atau ke tingkat cucu kita, rumah kita yang kita guringi ini jadi milik orang asing, kada orang lain, orang asing. Ada uang keluarga apa orang yang ada duit itu kalinya. Duit itu juga adalah duit yang bagana aja di tangan, di dompet atau di ini disimpan berhemat di bawah ranjang. Sekalinya banjir, habis duitnya. Atau banjir berapa ratus juta, rusak duitnya, diandak di bank, baru bisa berkurang juga nilainya. Bahan dipingkuti orang jual mau mutar duitnya, perolehan ujungannya. Jadi apa aja di dunia ini pasti sifatnya bergantian, berputar. Itu di dalam ayat Quran maksudnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nudawiluha artinya semua hal-hal itu di dunia, hari-hari itu di dunia berputar bergantian. Bergantian hidup, bergantian sehat, bergantian sakit. Nah, jadi sedih ya Pak. Ada orang ya dari misalkan tadi ya Pak, ada orang yang beranggapan bahwa hartanya itu yang menjagainya dari kelaparan apa? Ada orang hanya berapa puluh tahun lalu orang sugih liwar bisi rumah berapa hektar, lalu ada bisi berangkas tanah, berangkas menyimpannya amas batangan di bawah rumah, ada kunci bertumpuk pintu besi, rumahnya ganal berapa puluh tingkat ya kan, satu tingkatnya tingginya 7 meter, pengawas anak buah banyak. Tiba-tiba dia anak pemeriksa perangkas amas batangannya turun ke bawah, di bawah tanah maulah kamar ganal ngaran rumahnya singganalan berapa buah kepandar berkucakin kadang-kadang di tingkat di atas ya kan, saking kokohnya nih bangunannya masuk ke bawah. Anak malam menghitungi amas batangan, tiba-tiba kunci lawangnya terkunci mulai dalam. Kalau bukanya mulai dalam, berkucak-kucak kadang-kadang orang di atas pintunya dari besi, sekalinya mati kelaparan. Jadi artinya nih Tuhan kuasa, duit banyak, jabatan tinggi, anak buah banyak, di masyhur kalau dikenal orang, tapi mati kelaparan. Padahal demi menghilangkan kelaparan itu cukup sepotong roti, sesuap nasi, tapi sesuap nasi sepotong roti aja tidak ada mau makan, padahal duitnya banyak. Sebabnya mati ternyata karena kelaparan. Nah, hakikat daripada firman Tuhan akhirnya jar Allah Ta'ala jar Ibn Athaillah As-Sakandari tadi, maka berpeganglah dengan hubungan engkau kepada Allah jika engkau menginginkan kemuliaan itu asli dan bersifat abadi. Malaka minallahi min waliyin wala waq. Tiada bagimu dari selain Allah
dari wali, artinya dari tuan atau dari penjaga yang sebenar-benarnya selain daripada Allah. Lalu Tuhan membatalkan hubungan kemuliaan kita dengan selain daripada Allah. Jarsidin alaihissallahu bikafin abdah, kada cukupkah Allah Ta'ala sebagai penolong atau atau sebagai bikinan Allah, bikinan setiap hambanya? Tidak cukupkah Allah Ta'ala sebagai pelindung? Wa yukhawwifunaka, nah ini realitanya. Wa yukhawwifunaka, orang-orang manusia-manusia selalu menakut-nakuti engkau billadina min dunih, dengan makhluk yang selain daripada Allah. Realita hidup kita inilah rancak benar, entah dari manusia atau dari jin waswas menakut-nakuti kita tentang selain daripada Allah Ta'ala. Jika mau kada berkawanannya kasihan, ini kan kasihan, mungkin jika malih serba kali urusan ini kan urusan apa-apa. Jika mau kada mendukung sidin, kita harus kada ditolonginya, kita malih untuk maka kita demi masalah orang lain harus berkawan ini. Kadang kita dipersulit kita ke urusan ini. Lawan ini kita malih, kita perlu donatur sidin sarik, kita malih lagi, nah gini. Nah, orang dimakan ya Kak, habis gawian kita diambil orang atau jangan dihasut kan, sampai bermasalah dunia dihasutnya kita kan, kemudian lagi menjadi pemakan kelaparan kita ya Kak. Bahasa mulut orang atau bahasa isyarat orang atau tulisan orang, intinya gelagat bahasa tubuh orang selalu yukhawwifunaka Tuhan. Mereka selalu membuat ikam ragu-ragu dan merasa takutan dari hal-hal yang selain daripada Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan dari Allah Ta'ala, berarti aku ini belum cukupkah pelindung bagi ikan? Dan apakah ikan kada percaya lawan janji aku? Itu tak maksud ayat Quran. Aku berjanji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takutnya lawan Allah Ta'ala, percaya bahwa Allah Ta'ala yang memberi kemuliaan inya di dunia, Allah pasti memberi jalan keluar dan solusi bagi inya. Maka ketika ikan tetap percaya dari orang lain atau takutan lawan yang lain, takutan terancam itu ini ya kah, lalu sampai akhirnya ikan mahalalakan nang kada boleh, nang kada dihalalkan Tuhan, memuliakan yang dihinakan Tuhan. Apakah ikamnya kada percaya lawan janji aku? Berarti alaihissallahu bikafin abda, apakah Allah kada maha kuasa melindungi, menjaga, membikingi ya kah abda? Wa yukhawwifunaka billadina min duni. Nah ya kah, jadi lihati ya kan. Lalu timbul pertanyaan, namun kayak itu berarti kuncinya supaya kita itu merasa mulia di hati. Inya kayak ini supaya juga menjawab kurang gacak salah paham tentang dimuliakan lawan merasa mulia. Kan jarnya kayak ini atau apa, misalnya ada mendengar hadis mengatakan orang saleh, orang alim itu pasti dimuliakan Allah. Kalau Allah muliakan, pasti penghuni bumi memuliakan, ya kah? Atau orang yang dekat kepada Allah pasti hidupnya mulia. Perlu menjelaskan bahwa hidup mulia itu bukan berarti dikenal orang, bukan berarti masyhur, bukan berarti tenar, ya kan? Bukan berarti orang banyak menghormati, mencium tangan. Ada bisa jadi orangnya alim, saleh, kekasih Tuhan, dikenal dekat di alam langit, kayak Uwais Al-Qarani, tapi di bumi kada dengan pinanduloninya kecuali orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Ta'ala. Orang saleh aja kan banyak terkenal, malah
malah setingkat Nabi dan sahabat terdekat aja nang kawapinan dulu ninya. Lalu kan apa yang dimaksud mengajar biar dari orang nang saleh atau orang nang mulia di sisi Tuhan pasti mulia di muka bumi. Yang dimaksud dengan mulia di muka bumi itu hatinya diberi Allah rasa cukup. Nah, ini menghubungkan atau ayat tadi. Hatinya merasa cukup hubungan inya dengan Allah sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan itu suatu kemuliaan yang agung dan cukup di suatu kemuliaan. Itu maksudnya hidup mulia di muka bumi, bukan maksudnya inya dikenal orang apalagi dihormati orang. Nah, ini supaya kita jangan tertipu. Banyak pemain bola dihormati orang, disembah orang, malah penyanyi, artis, ya kan banyak orang. Jadi diciumi orang, dikenali orang, itu ada ukuran bahwa ini dimuliakan. Tapi jangan terus kumpul itu sini dimuliakan orang padahal sini sudah meninggal 15 tahun masih aja diciumi orang tangan, dipuji-puji orang, dikesah-kesahkan orang, atau diciumi orang tangannya dihormati macam-macam. Itu tanda. Dan tanda itu bisa jadi hati orang memang memuliakan, bisa juga hati orang ada memuliakan. Misal, ya kan kancak sudah orang mengolah contoh yang mudah aja tak. Harinya mendung itu bisa berarti menunjukkan bakal hujan, bisa juga ada hujan. Sampai habis mendungnya ada hujan. Nah, orang mencium tangan lawan pian bisa jadi tanda hatinya memang menganggap pian mulia lalu memuliakan pian dengan perilaku mencium tangan. Bisa juga itu kada inya mencium tangan pian kada menandakan hatinya memuliakan pian tapi ada maunya, ya kan? Bisa juga inya memuliakan pian karena melihat, karena takutan ditiwas orang lain. Apa padahal orang itu pada kenal jualan pian, tapi melihat orang banyak mencium pian, akhirnya obat jiwa mencium tangan pian supaya jangan ditiwas orang. Maka dia pada menghormati orang alim, tuan guru atau apa, ya kan? Jadi maksudnya ada tuan guru, orang soleh ke apa, diciumi orang tangan, bisa jadi hatinya memang memuliakan, bisa jadinya umpat-umpatan aja, ikut-ikutan, tapi tunggur, ya kan? Nah, jadi lalu pulang misalkan tadi hati manusia nih, hati manusia banyak memang memuliakan lawannya. Apakah itu yang dimaksud? Itu juga hanya tanda bahwa Allah Ta'ala memuliakan. Jadi kita hendak tahu apa tanda yang sebenarnya bagi kita aja dulu nih, bagi kita, bukan untuk menilai orang lain. Untuk menilai orang lain bisa kita melihat terus kumpul. Itu beda lawan kita melihat diri kita. Misal aku nih, apa tandanya aku itu mulia di sisi Tuhan? Tanda bahwa aku mulia di sisi Tuhan bukan manusia mencium tangan atau manusia memuji. Itu tanda-tanda itu bisa iya, bisa ada. Tapi nang bujur tolak ukur kita itu dimuliakan Tuhan apa? Ilmu bima apa? Hati kita seberapa memuliakan Allah. Itu aja tak. Hati kita seberapa memuliakan Allah Ta'ala, seberapakah kita merasa itu mulia karena aku itu diberi Tuhan karunia menjadi hamba sidin, ada hubungan aku dengan sidin, sehingga ketika aku merasa ada hubungan kehambaan dengan Allah Ta'ala, aku diberi karunia Islam, iman dengan taufik sidin, aku kawa sembahyang, mengaji berkat taufik sidin, lalu merasa itu sudah kemuliaan hati. Nah, hati merasa bangga kemuliaan, bukan merasa aku itu Islam lalu aku mulia. Itu beda kan yang kancak bendera-bendera la ilaha illallah Allahu akbar, tidak ada kemuliaan di atas Islam. Itu inya merasa dirinya mulia karena masuk Islam, karena inya Islam. Inya bukan merasa dimuliakan Allah dengan Islam, tapi inya merasa diri mulia karena Islam. Itu beda.
yang merasa dimuliakan Allah karena Islam, dimuliakan Allah dengan Islam, itu ini kata ujub. Tapi kalau inya merasa aku lebih mulia dari ikam yang buat Kristen gereja tiap malam minggu aku itu Islam ikam pada, maka Islam lebih mulia. Ini hakikatnya bukan memuliakan Islam, malah memuliakan Allah. Inya memuliakan dirinya sendiri atas nama Islam. Tapi kalau inya merasa dirinya mulia dengan Islam, inya merasa mulia karena dimuliakan Allah Ta'ala. Artinya semua Islam iman itu taufik dari Allah. Inya merasa mulia. Jadi merasa mulianya itu ada salah. Tapi karena dimuliakan Allah Ta'ala, dianugerahi Allah Ta'ala, Islam iman, ataukah usaha inya tanpa taufik dari Allah Ta'ala, di situ letak kesalahannya. Nah, jadi kalau orang tadi apa tadi? Ketika di hatinya memang memuliakan segala hal yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka itu ada tanda lagi, itu sudah tolak ukur bahwa kita itu dianggap mulia oleh Allah di sisi dia. Nah, jadi sekadar kita merasa mulia karena dimuliakan Allah Ta'ala tadi, kita merasa mulia, itu yang namanya orang saleh, orang alim, atau orang bertakwa itu senantiasa hidupnya mulia. Apa artinya hidupnya mulia? Duitnya banyak? Ada, tadi ya. Banyak yang kenal? Ada. Tapi inya punya hubungan hati, kemuliaan, rasa gembira dengan hubungannya kepada Allah, lalu merasa cukup. Alaihissallahu bikafin abdah, cukup. Wa kafa billahi hasibah, cukup. Ketikanya merasa cukup punya hubungan lawan Tuhan, selain daripada Tuhan, ini masalah hati lah, lain masalah perilaku kita boleh kelihatannya rami, cocok, ketawa lawan semuanya manusia, hubungan baik lawan semuanya manusia. Tapi pada dasar hatinya itu selain daripada Allah Ta'ala, biar pada kenal pada waktu kalau jadi masalah. Dia apa? Inya ampih mengawali aku pada jadi masalah. Sidin nang pejabat dan nang sugih kayaknya pada tahu-tahu kada jadi masalah. Orang lain dibariinya kita kada aja masalah. Nah, jadi wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi, atau doa nang gacak kurang untungnya aja terbaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah ada macam-macam. Itu kata-kata zikir nang mulia itu, jadi walaupun hanya sekadar ucapan muntung tetap mulia. Tapi lebih mulia lagi ketika itu memang bersumber dari hati membujur, inya merasa mulia, inya merasa sugih, tapi disugihakan oleh Allah Ta'ala. Artinya disugihakan oleh hubungan inya dengan Allah, sehingga inya kada iftikar, kada bahajat melawan orang lain. Ini kewajiban tauhid, kewajiban kita melaksanakan PR kita sebagai orang yang beriman. Kita mengaku beriman, mesti ada hakikat, mesti ada bukti. Apa buktinya? Ya ini. Wa kafa billahi hasiba. Nah, jadi kada usah menilai orang lah. Tapi namun kayak misalnya orang saleh, itu tadi tentang diri kita, hendak tahu kita ini seberapa mulia di, hendak tahu orang bang mulia di mata Tuhan kayak apa? Masuk ke hatinya kita udah tahu. Akhirnya kita disuruh agama melihati zahir perilakunya. Zahir perilakunya yang dilakukannya secara istiqamah, itu menunjukkan hatinya memuliakan Allah. Orang ini sembahyang terus sunyi kah, langgar hibah kah, tetap sembahyang. Orang ini tiap kali selalu mengirim hadiah tahlil misalnya kepada orang wali, mahauli, terus kumpul, berarti orang ini memuliakan terus kumpul dari dalam hati, bukan umpet-umpetan. Ya kan? Selalu mengenang kajian-kajian sirin, pepatah bahasa sirin, selalu teringat di hati.
perilakunya nang zahir nang istiqamah menunjukkan isi hatinya memuliakan apa yang dimuliakan Allah, otomatis berarti inya mulia di sisi Allah. Jadi kita cukup melihat zahir perilaku orang, rancakkah sekali-kali hanya kah mau ia rancak alamah apa mudawamatul zahir alamah ala hakikatil batin. Kerancakan menggawi zahirnya tanda bahwa hatinya memang memuliakan. Kalau kita untuk diri kita, kada perlu melihat hati. Kada perlu melihat perilaku kita. Kita lihati, cukup melihat hati. Memang tandanya adalah zahir kita. Nah, itu juga. Jadi yang memang zahir itu dilihat sebagai tanda kuat kalau ini istiqamah. Tapi ya tadi itu menunjukkan isi hati. Jadi kita hendak menilai diri kita, wujudkah hati aku memuliakan Allah? Lihat di perilaku kita. Kada mesti bang supaya terus, tapi setiap perbuatan rata-rata ya Pak. Kadang kala kita berbenturan waktu, kita lagi sembahyang lalu berwirid itu sunnah. Tahu aja bahwa fikih itu sunnah, secara fikih berwirid apa sunnah, sembahyang ba'diyah sunnah. Tapi ketika tiba-tiba ada orang membawa berjalan, orang membawa hiburan, orang membawa duduk, main catur atau apa, dan orang membawa catur atau apa, itu hal yang mubah juga. Nah, kita di situ kita melihat hati kita nih. Mendasar hati ada sifat malu atau sifat memuliakan Tuhan atau ta'zim, pastinya berpikir aja sempat aja Allah sembahyang 2 rakaat. Kenapa aku sembahyang 2 rakaat? Jatah Allah Ta'ala dulu dilunasi. Padahal tidak wajib. Tapi gerakan hati mengatakan dahulukan Tuhan dulu, urusan dunia mau sampai jua tabung kalai sedikit kada apa-apa. Atau misalkan orang akhirnya tersinggung menghadangi kada apa-apa jua. Ini ulun kada membahas masalah fikih kalau ada tamu, ada orang perlu menghadangi, tinggalkan sembahyang sunnah. Niatnya melayani tamu, mengampuni ada hajat apa, mendesak orang ada perlu muncul lah, lalu kita meninggalkan sembahyang sunnah misalkan lah. Tapi niatnya karena memang karena Allah Ta'ala menyuruh, karena agama menyuruh, alias Allah Ta'ala menyuruh, dahulukan hajat orang daripada sembahyang. Sembahyang itu manfaatnya pribadi aja. Nah, dapat pahala. Tapi namun niatnya memang ketujuannya katujuh berkumpul manusia, lalu ajak sudah tinggalkan gitu. Wirid, yang terus aku wirid cukup sembahyang wajib sudah tinggalkan. Niatnya mengabulkan hajat orang, tapi dasar hatinya hendak beranian, ketujuh beranian nilai pulang. Nah, jadi kita setiap manusia itu pasti di dalam hati itu ada kena tergelitik dahulu akan keperluan siapa, atau ini jatah Tuhan dahulu sebelum jatah yang lain. Dan banyak contoh-contoh lain. Nah, jadi pada intinya tadi orang mulia ya tadi apa hidup mulia itu kada berarti inya dihormati orang, disayangi orang, diciumi orang tangan. Hidup mulia itu inya ketika merasa dirinya dimuliakan Allah lewat Islam, iman, lewat hubungan inya sebagai hamba Allah Ta'ala sebagai Tuhan, lewat puasa, zakat, haji, lewat inya kawa sembahyang, kawa mengaji, itu sudah. Jadi sehingga itu wakafa billahi hasiba. Supaya kita jangan tertipu, supaya jangan kita terpengaruh, supaya kita juga diri kita supaya jangan terpengaruh ketika orang menghormati, supaya kita jangan terlindung, dan supaya kita juga kada salah pilih orang. Oh, ini alim. Dari mana dia tahu alim? Dari panitia acara nih atau MC-nya. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita hadir acara Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para tokoh masyarakat, alim ulama. Dikit-dikit alim ulama, MC mana-mana langgar alim ulama. Kok banyak ulama zaman ini?
Terus kumpul madahkan, wah ini kita krisis ulama. Pengajian sidin tahun 2002-2003. Zaman itu wah ini tiba-tiba berbanyak lah. Dari 2002 sebelum-sebelumnya gitu orang sudah menyambat illatul ulama nih. Makin hari makin minim. Tuh Nabi madahkan layak betul yang netizen yang tersebut ya betul yang betul ulama. Sebelum hari kiamat makin hari makin berkurang ulama. Caranya matian. Jadi makin hari makin sedikit. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ulama itu banyak atau berbanyak, dahulu sedikit berbanyak atau masih banyak, itu orang jahil. Orang akan tahu standar alim ulama itu kayak apa. Mau tuan guru kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh distrik, tokoh baju, tokoh para tuan guru asatid, oke. Tapi enggak sih kita orang alim ulama, para alim mu'ad. Jadi kadang hakikatnya jadi ulama pasti kau jadi guru, tapi kalau guru belum tentu ulama. Daripada kita nih hendak menjaga badai istilah ulama nih jangan dipelintir. Apalagi orang ini ya tadi kadada inya tahu aja, kadada ilmu yang kau ditonjolakan kesan disampaikan ke masyarakat paksa pakaian bulang ya karena tampol dari situs kumpul orang buat ini jadi sidin orang buat ini menjual pakaian, menjual tongkat, ya pak, menjual bulang, selendang apa pembahasan mungkin ada tuan guru ganal yang kayak guru Zudi meninggal padanya anak nuruti ayam sekira muha mirip dipoles yang awal ke Thailand situ operasi plastik kayak apa sekira mirip terus kumpul kayak apa sekira pakaian gerakan murid yang sebenar-benarnya murid dari sepanjang sejarah bahkan dari zaman Rasulullah murid Rasulullah, murid ulama yang bujur-bujur murid dan diakui murid oleh gurunya dan memang murid sebujurnya murid seorang guru kebanyakannya kadang-kadang menyerupai hampir semuanya kadang-kadang menyerupai gurunya kadang-kadang menyerupai ketika Tuhan mungkin tiba-tiba mirip dengan guru itu pun bukan masalah pakaian murid yang sebenar-benarnya lawan guru itu mengikuti pemikiran sidin, akhlak sidin, ilmu sidin, amal ibadah amaliyah sidin itu nanti turutinya pada dulu. Kadang-kadang yang menjadikan tujuan utama itu adalah pakaian. Jadi kalau kalian melihat itu nih orang kadang mengerti tentang manhaj, pemikiran, fikrah gurunya apa, ilmu gurunya, tapi hanya tahu, hanya fokus mengutamakan supaya kayak tasyabuh menyerupai itu hanya dari pakaian. Ketahuilah bahwa orang itu sama sekali tidak kenal gurunya siapa. Nah, kembali ke pokok tadi. Nah, sehingga kalau ada orang bertakun, berarti kalau kita semuanya mengaku bahwa kita hamba Allah, itu cukup sudahlah sebagai merasa bahwa kita itu merasa mulia dengan Allah. Tentu berarti kada cukup. Semuanya orang Islam itu mengaku kulluna abidun lillah, kita semuanya hamba Allah. Mengakunya mudah, tapi lain itu nang dianggap sebagai patokan nang mengamalkan hikmah atau ilah tadi apa? Kalau hendak bujur merasa mulia dan merasa tenang dengan kemuliaan itu berpegang dengan sesuatu yang kekal tadi, jangan sesuatu yang fana. Kada cukup sekadar mengaku hamba Allah, tapi an yastabira sahibuha, yaitu benar-benar memoles hatinya, artinya membekali isi hatinya itu dengan kehinaan hubungan kehambaan-nya dengan Allah Ta'ala, sehingga orang yang dasar bujur hatinya itu dipenuhi rasa kehambaan-nya kepada Allah, ya kan? Ketika inya sugih kada merasa ada tambahan nilai sebab yang menjadikan inya lebih mulia dari orang lain, dan ketika inya sugih kada merasa dirinya hina karena miskin. Jadi ada kaidah yang penting nih supaya kita juga sadar, kalau kita menganggap kefakiran itu sebuah kehinaan, otomatis berarti kita menganggap
kebanyakan kesugihan harta itu sebuah kemuliaan. Artinya mun kita waktu fakir kayak ini nah merasa minder karena fakir lah. Kalau minder karena banyak dosa bagus saja tadi kita. Kalau kita karena merasa minder atau merasa hina, merasa terbelakang, merasa ada pede, pemurubut kurang banyak karena fakir, berarti kalau kita suatu saat sugih, kita akan sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain. Kenapa? Karena menganggap sugih itu adalah kemuliaan. Ini banyak orang fakir nang itu, ya apa? Orang fakir nang artinya kepada aku tidak sugih. Insya Allah pada harapan sombong karena aku sudah tuhuk miskin, tuhuk sudah aku makan roti bebanyak, uyah aja. Karena aku musugih insya Allah tak pada harapan sombong. Hendak tahu bahwa kita bujur kita musugih sombong padanya, lihati waktu kita miskin atau fakir atau kada bisi. Apakah kita minder atau merasa kada pantas bersalaman lawan orang sugih karena inya sugih karena kita miskin? Kalau kita merasa itu berarti kalau kita sugih kita pasti merasa lebih mulia dari orang lain. Artinya apa? Artinya kita karena di dalam sindiran Ibnu Athaillah nih bahwa yang menganggap apa jangan menggantungkan kemuliaan itu kepada harta, jabatan. Aku misalkan kita tetamu pejabat, lalu karena inya pejabat, lalu aku pada pejabat, lalu merasa lebih hina dari inya karena jabatan. Artinya aku kena jadi pejabat, aku bakal sombong dan bisa jadi kena merendahkan orang lain, bahkan kena sarik ketika dipadahin aku bujur. Karena sombong itu patokannya adalah sarik dipadahin aku bujur dan hatinya menghinakan orang lain, itu kan sombong. Jadi kita kada perlu artinya memadahi Tuhan nang bujur kayak apa. Ya Allah, junah banyak orang sugih nang sombong nang inya korupsi apa. Jadikan ya Allah ulun di pejabat, insya Allah ulun jadi pejabat, ulun di bakal merakyat. Coba jadi apa? Coba biar mau dari percaya modelnya tadi mah kada terucap. Coba aja dari ulun kesempatan jadi orang sugih, ulun bakal jadi pemurah, ulun bakal menjadi pejabat, ulun bakal merakyat. Coba aja biar. Tapi sama aja dari kesempatan. Ada usah menghadangi sugih. Lihati waktu kita lagi miskin. Kalau kita merasa minder atau merasa pada percaya diri karena sidin Tuhan si pejabatnya, sidin ini banyak amal saleh, banyak beribadah, banyak berbagi duit, lalu kita merasa minder karena memang sorong ada sebanyak sidin beribadah, ada sebanyak sidin membantu orang, bagus benar itu ya Pak, disenangi itu Tuhan ketujuh gitu. Tapi kalau merasa karena padahal kita hati tahu ini ada tapi begawi juga pejabatnya. Bapak lawan tuan guru inya pas sudah 44 cari duit aja cari muha. Nah, saya kira apa juga modelnya. Kebanyakan belum ada semuanya itu kan sudah kebanyakannya pungul jahil murakkab. Buktinya apa jahil murakkab? Karena dari wajibnya mengaji agama mulai halus, pas ganal sugih kadang juga mengaji. Jadi kalau ini pada cinta ulama itu haram, dusta. Siapa aja tah? Biar lihat siapakah. Inya kada dari riwayat mengaji agama, kada ada bisi guru nang mengatur kegiatan inya nang jadi guru pembimbing inya, dan Tuhan maginya mengoler juga mengaji. Supas para pemilu ahli kadakah apakah umpat duduk berdusta pengeramput jahil murakkab. Kada usah dijadikan patokan, kada usah dianggap contoh di dalam urusan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi jujur artinya sudah zahir itu dari zahir yang istiqamahnya. Ya Pak. Nah jadi sahabat Umar bin Khattab ketika inya menjadi khalifah, contoh nyata ketika menjadi khalifah,
sama sekali kada merubah hatinya ketika Sidin menjadi khalifah, dan ketika di zaman Sidin kerajaan Romawi Persia tunduk lawan peraturan Sidin, semua harta duniawi itu datang. Sidin kada merasa perlu bertasyakuran atau keselamatan jadi menjabat. Artinya nih, sudah menjabat, berhasil menjabat, kada acara-acara macam-macam. Dan ketika Sidin berhasil menyebarkan Islam dengan berkat wasilah Sidin menjadi khalifah, kerajaan Romawi Persia itu nang dahulu negara Romawi itu Eropa, pulau Eropa, nang dahulu maskapnya Nasrani tiba-tiba berubah jadi negara Islam berkat Sidin. Sama sekali itu kada mengubah Sidin atau mengubah Sidin tatawaria, joget ria atau apa, justru nang ada Sidin tetangis. Kenapa jadi tetangis? Karena jadi Sidin dunia mulai terbuka bagi kita, bagi umat Islam, dan itu ada di zaman kok. Dan pasti ini tanda buruk zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar itu ada dunia terbuka bagi Tuhannya. Sedangkan Tuhan kada mentakdirkan kecuali yang baik bagi Nabi dan Abu Bakar. Jadi kalau yang ditakdirkan lawan aku kada sama lawan Abu Bakar lawan Nabi, berarti tandanya aku itu buruk menjadi seorang khalifah. Buktinya dunia sudah dimukakan untuk umat Islam, ya kan? Lalu ketika Sidin misalnya hendak datang ke Romawi karena meresmikan negara Islam di Romawi, lalu disambut oleh raja-raja Romawi, kan lalu raja Romawi tetap mencari yang mana khalifahnya. Pakaian kita sama aja berataan, tunggangan sama. Lalu Abu Ubaidah sahabat menakuni Nabi, ya kalian ganti baju supaya layak juga sedikit ketemu lawan babuhan raja-raja Romawi, raja-raja Persia. Jadi nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, faman ibtagha al-izzata fi ghairi ma a'azzanallah atalla Allah. Kita suatu kaum dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah muliakan kita dengannya, yaitu Islam, maka pasti kena akan dihinakan oleh Allah. Artinya, ya kan? Kita mendapatkan negara-negara Nasrani ini menjadi negara Islam, itu adalah buah dari hasil Tuhan memuliakan kita dengan Islam. Hasilnya, buahnya itu negara-negara Romawi, negara-negara orang kafir, negara-negara besar tunduk lawan kita. Itu hanya buah dari dari pertolongan Allah lewat Islam. Jadi kalau aku, ibarat bahasa hati kalau aku berbangga dengan hal yang bukan dari Allah, yaitu aku berbangga bahwa aku nang pintar, aku nang cerdas, aku nang hebat. Innahu lakadzibun syani' wa luqmun baligh. Itu kita diperhatikan ketika kita sudah Allah Ta'ala menolongi, membukakan itu, mengulahkan ini berkat pertolongan Sidin nih, misalnya ya, berkat Sidin memuliakan kita dengan Islam. Tiba-tiba kita merasa itu hasil usaha kita, ya kayak kamu Indonesia ini aku meninggal kayak Indonesia ini jadi apa? Lanjui mati, jangan lakukan. Wa innahu lakadzibun syani', itu sungguh kebohongan yang jahat dan sifat kada tahu malu ketika orang tiba-tiba membanggakan apa yang inya miliki itu hasil dari usaha inya, tanpa sedikit pun hati inya meyakini bahwa itu dari Allah Ta'ala. Jadi ketika inya nih, jadi perilaku inya ketika inya misalkan nih membanggakan jabatan, membanggakan keberhasilannya, boleh dengan untung. Alhamdulillah berkat kita memimpin kabupaten ini, negara ini, provinsi ini, kita menjalankan proyek ini, alhamdulillah berhasil. Sebetulnya kalimat alhamdulillah dengan izin Allah itu mencerminkan, mestinya mencerminkan bahwa itu memang dari taufik Allah, kuasa Allah berada semestinya. Tapi ketika
perilaku inya nang luar itu misalkan sakit apa misalnya sarik dipadahi atau sarik dipadahi nang bujur atau pada terima saran dari nang lain ya kah, atau misalkan apa sakit hati ketika jabatannya diambil orang lain atau merasa diri ke depan, merasa orang lain kada pantas, inya paling pantas ya kah, itu hati itu yang sebetulnya mewakili hati inya bahwa inya kada merasa itu dari Tuhan tapi merasa itu dari ya kah, dari usaha inya. Jadi ketika orang nih membanggakan harta jabatan pengetahuan atau fisik yang sehat berkat usaha inya olahraga inya, itu merupakan kebohongan yang jahat dan sifat kada tahu malu yang begitu parah jasidin terhadap Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan melepas tangan ketika Tuhan melihat hambanya nangkai itu perilaku, Tuhan akan melepas tangan, Tuhan menyerahkan kita kepada apa yang kita banggakan untuk diri kita sendiri. Itu tak hakikat. Nah, sehingga hikmah nang ke-85 at-tayyul hakiki jasidin hubungan karamah kemuliaan yang sebenarnya itu antara kita dengan Allah tanda kemuliaan kita dengan Allah Ta'ala itu bukan ketika kita sudah kawa melangkah perjalanan nang berapa puluh kilometer tiba-tiba kalau sampai sekejap. Jadi karamah yang itu bukan karamah kemuliaan, karamah nang sebenarnya itu ketika perjalanan dunia nang menurut kita itu panjang tiba-tiba tak menjadi pendek dan merasa akhirat itu nang paling parah, itu nang namanya itu namanya karamah mulia yang sebenarnya. Karena dari sini ya kah, kebanyakan orang wahini menganggap tanda seseorang guru itu mulia atau karamah atau sedikit itu bisi karamah itu adalah khawariqul adat, kawa menembus waktu dari Mekah ke Indonesia, dari Indonesia ke Mekah sekejap mata sampai, atau dianggap yang namanya tanda mulia di sisi Allah inya banyak visi jamaah atau majlisnya banyak atau apa. Lalu kan artinya di zaman Ibnu Athaillah sudah ada nang gitu orang-orang awam yang salah persepsi apa itu tanda karamah, apa tanda mulia. Tapi innamal karamatul haqiqiyah, karamah nang sebenarnya yang menjadi tanda kedekatan seseorang dengan Allah Ta'ala ketika dunia ini di matanya terasa sekumat, akhirat itu terasa dunia ini terasa sekumat, akhirat itu terasa parah. Tapi orang nang inya menganggap dunia itu masih lawas, itu disebabkan memang karena hati inya itu sudah bergantung lawan dunia. Artinya di hubungan orang tadi inya menganggap dunia itu sumber kemuliaan. Jadi apa hubungannya? Kita hendak tahu apakah kita masih berpegang menggantungkan kemuliaan itu kepada pernik-pernik dunia kah atau pada tandanya? Tandanya itu ketika kita menganggap bahwa dunia ini sekumat saja, akhirat itu parah lagi, maka itu tanda bahwa kita itu sudah kada lagi menggantungkan kemuliaan lawan dunia. Jadi orang nang inya dasar bujur menganggap bahwa Allah Ta'ala itu sumber kemuliaan atau hatinya dipenuhi rasa mulia dengan Allah Ta'ala. Tandanya apa? Tandanya inya merasa akhirat itu parah benar, dunia itu merasa sekumat. Tapi orang yang inya kada sama sekali menggantungkan kemuliaan inya kepada Allah Ta'ala, inya merasa dunia itu lawas benar lagi, panjang benar, sehingga karena dunia itu masih panjang dan otomatis akhirat masih lawas. Lalu karena inya merasa dunia itu masih panjang, artinya apa? Dunia masih panjang artinya inya masih banyak amal, angan-angan. Angan-angan itu maulah inya merasa bahwa ada kesempatan lagi aku
harus bisi ini, bisi itu, bisi ini, bisi itu, bisi ini. Karena ia merasa masih banyak kesempatan, kau dapat ini, kau dapat itu, kau dapat, akhirnya aku ada kesempatan jadi mulia. Aku pada kau berkumpul tahun orang sugih, tapi pun aku berusaha bercangkal apa sugih, aku kau berparang. Sehingga inya usahanya itu siang malam kegiatannya, hati inya tuh urusannya mikirkan kayak apa supaya duit atau dunia inya bertambah. Supaya apa? Niatnya supaya kau bergabung dengan orang-orang kayak itu tadi. Artinya karena inya masih merasa lawas masih hidup, ya pak? Karena berarti kada boleh berusaha bercangkal apa kada. Cuma maksudnya itu angan-angan tentang keduniaan itu masih lawas. Tapi orang yang memandang akhirat itu parah dan dunia itu satu mat, inya lebih banyak mengisi kegiatan inya itu dengan hal yang berhubungan dengan akhirat tadi. Jadi akhirnya pikir walaupun inya jarsidin masih anon, walaupun jarsidin inya masih kuat, sehat, afiat, ada kesempatan dapat harta duniawi yang banyak-banyak, ya kan? Tapi inya tetap apa tadi? Tetap inya menganggap tetap usaha inya itu lebih banyak usahanya tujuannya ke akhirat. Karena inya tadi, karena angan-angannya singkat. Apa maksudnya angan-angannya singkat? Aku kawai kayak orang jadi, aku kawai mencari kayak orang. Ada kesempatan, ada lowongannya, ada orang-orangnya, ada relasinya. Tapi karena inya menganggap dunia itu satu, akhirat itu parah, akhirnya selalu terbayang-bayang bahwa umur itu adalah lawas. Inya selalu terbayang-bayang oleh apa? Oleh kematian biasanya. Karena inya terbayang bahwa kematian itu parah, akhirnya rasa ada sempat lagi. Kada ada lagi angan-angan aku baca ini, aku bakal ini, aku mungkin mau sedih ini, aku kawal kayak orang, aku kawal aja kayak orang. Supaya kayak apa? Supaya jadi kayak orang. Jadi kenapa inya berusaha terus supaya jadi kayak orang? Karena inya menganggap ada kemungkinan sugistinya itu bahwa inya merasa pasti kawal kayak orang. Kenapa inya merasa masih kawal kayak orang? Karena masih merasa dunia itu lawas lagi. Hidup inya itu masih lawas, sehingga menganggap dunia itu masih lawas. Tapi kalau orang merasa waktunya sempit, padahal jadi sedikit sehat, apa? Tapi kenapa inya masih karena merasa dunia itu setumat. Padahal bisa aja Tuhan mentakdirkan umurnya sampai 100 tahun, tapi anggapan di dalam hati inya bahwa akhirat itu parah, dunia itu masih dunia itu satu akhirat berarti dunia satu berarti akhirat itu parah. Jadi kita kan usah menunggu gempa bumi apa hanya tanda-tanda kiamat. Ya Rasulullah, al-mautul qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuh. Kiamat kita itu adalah mati, ya kan? Jadi siapa nang mati berarti kiamatnya sudah berdiri. Apa menunggu kiamat? Nyata-nyata sorong ada tentu mana muni. Tapi nyata-nyata yang pasti kita namuni adalah kematian. Fahadhihi hiyal karamatul uzma. Karena ketika orang nih jadi kajiannya selalu urusan dunia, pikirannya selalu dunia, karena nantinya kumpuli kakawanannya di kantor, di rumah, tetangga, urusan dunia. Keluarganya kita barioni silaturahmi, orang tua urusannya dunia. Dan yang dibanggakan acara-acara berkumpul pasti sudah pencapaian ikan menghadir acara silaturahmi, masing-masingnya membawa supaya tak memedahkan ya bahwa aku sudah sukses, aku sudah bisa ini. Ketika pikirannya kesibukannya masalah dunia, pada lalu kesempatan waktu mengaji, wala belajar, wala menuntut ilmu, ya kah? Hatinya maka otomatis jadi pasti timbul hubbud dunia itu makin berkembang biak. Ketika hubbud dunia tumbuh berkembang biak, otomatis kecintaan kepada sesuatu menumbuhkan angan-angan itu akhirnya menumbuhkan percaya diri bahwa aku kawan mendapatkan.
Karena angan-angan merasa yakin mau mendapatkan, otomatis merasa dunia itulah lawas. Karena merasa dunia lawas, otomatis merasa mati itu lawas juga lagi. Artinya akhirat itu masih jauh. Maka siapapun, kesimpulannya daripada hikmah 85, siapapun nang hal ihwal hatinya nang itu, nang inya angan-angannya banyak, pasti inya selama hidupnya itu pada pernah merasa mulia, kecuali kalau inya mendapatkan pernik-pernik dunia. Kalau inya sudah artinya selalu menganggap itu, otomatis berarti inya menganggap bahwa otomatis berarti bahwa inya masih jauh daripada inya itu punya hubungan mulia dengan Allah Ta'ala. Kenapa tadi? Karena ia masih pandangan hatinya terbatas kepada pernik-pernik keduniaan, itu tadi masih menganggap sumber kemuliaan itu selain daripada Allah, gitu tadi. Tapi orang yang menganggap sumber kemuliaan itu Allah Ta'ala, pandangannya selalu bahwa menganggap bahwa akhirat itu nampak, dunia itu masih lawas. Artinya ini kelihatannya itu kembali kepada kita masing-masing. Artinya supaya juga kita tidak tertipu dengan hal-hal yang zahir tadi, yang di antara lucuan-lucuan orang kita akan mendengar ada seorang wali mastur. Kenapa jago jadi dianggap orang wali mastur, cak hilang orang. Orangnya bisa keluar rumah, ya Pak. Jadi udah bertahun, kenapa dianggap wali? Adalah pokoknya daerah-daerah tanah buku. Kenapa dia tahu bahwa itu wali mastur, bahwa sini wali, jadi ngajak di rumah aja. Kalau dari banyak berelang-elang sini, ya Pak. Masalah mengakui orang wali itu kita semuanya disuruh baik sangka. Kalau orang zahirnya baik-baik aja, kalau ada zahirnya maksiat, kita baik sangka wali pada saat misalnya nih. Tapi menganggap bahwa seseorang itu wali mastur, karena meluruskan sedikitlah, wali mastur itu artinya apa? Wali mastur itu artinya wali yang dimasturakan Allah Ta'ala dari mata-mata orang awam. Artinya pun Allah yang memasturakan, Allah menutupi, masa iya orang kau tahu? Tuhan menyembunyikan, Tuhan yang misalnya nak menyembunyikan barang ini, kawalah ketahuan oleh yang lain. Ada ketahuan illa biiznillah, kecuali izin Allah. Artinya apa izin Allah? Sepalih aja sebagian orang aja kau tahu. Siapa yang kau tahu? Orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan itu? Orang-orang yang wali juga atau yang lebih. Kadang sebagian wali kita tidak tahu, kecuali wali-wali yang ganal, ya kan? Contoh kalau usah lagi, contoh Uwais Al-Qarni tadi. Jadi kalau istilah wali mastur itu arti di dalam ilmu agama, wali mastur itu wali yang ditutupi Allah kewaliannya. Jadi kalau wali itu banyak benar orang awam tahu, lalu ngajak pelang, ya sidin Habib tiap hari hibak lawan tamu aja, itu itu akhirnya masih wali mastur lah. Itu sudah lain mastur lagi. Nah soal sidin wali kada wali, ya pada zahirnya kita baik sangka aja. Cuman ulun pribadi nih untuk menentukan seseorang itu wali, ulama atau apa, ada standar khusus. Kalau ada ulama juga atau sidin kada riwayat akan jejak bahwa sidin alim lalu wali, nah itu perlu. Jadi ulun membenarkan kada, mendustakan kada juga. Tapi kalau ikut muntung-muntung orang sih, kalau mereka wali masuk lalu kita menganggap sidin wali karena untung orang banyak, nah itu apa jawaban atau kesesatan yang menyebar luas, ya. Sehingga ketika orang melihat ikut-ikutan orang banyak, ya tadi kambing tubur tadi banyak nambah elang berjual
apa elang. Ditakuni kenapa ya karena anggap sidin wali karena orang kada tahu. Lalu orang pak elang. Kan orang kada tahu kenapa pak elang. Maksud Allah itu di mana salahnya nanti itu? Salahnya itu berhimat-himat mengelangi orang, berhimat-himat mendapatkan berkah seorang saleh, seorang alim itu adalah mengaji lawannya, menuntut ilmu lawannya, mulazamah mengaji lawannya, mendapatkan ilmu, lalu seorang mengamalkan, dapat berkahnya. Tapi kalau membatasi berkah itu hanya dari berelang aja, tidak ada faedah sama sekali. Jadi wadah kita ini ketika ada mendengar orang pindah ganjil dielangi gacak di rumah aja sih ketika keluar, lalu berabut berhimat hendak berelang. Lalu ketika berelang itu menganggap cukup sudah, apalagi sudah berelang bonus atau gambar lawan sini, lalu menganggap cukup sudah, ini nggak merasa cukup. Berelang lawan orang saleh bagus saja. Agama menyuruh berelang lawan orang saleh, tapi berelang lawan orang saleh itu hanya awal pengenalan, pintu pengenalan supaya umat mengaji, mengamalkan, dapat berkahnya deh. Tapi kalau hanya hatinya, pikirannya penting berelang. Habis berelang apa? Tunggu ya pulang kena hari raya, berelang pulang. Itu aja pikirannya. Mbak ada kita pakai gambar, ada kesempatan orang anak pulang obat juga supaya baik-baik. Habis. Iya nang, sampai tua habis umur kayak itu aja kalau kuat kan udah berubah. Entah ya, lalu jalur guru-guruan, jalur ulama nih, itu tanda bahwa orang sebetulnya hubbud dunia, hendak berparak lawan orang saleh, baelang kalau pinah hajat kabul, kepentingan duniawinya kabul, caranya baelang, dikiranya dengan berelang dapat berkah apa minta doa kalau sendiri, mudahan usaha ini lancar, anak ini jodoh cepat atau apa kabul tapi ya. Jadi memang pikirannya memang sebatas situ-situ aja, tujuannya itu aja. Kada mau uyuh, kada mau lapah, kada mau mangat. Kadang nampak rumah nyata-nyata belajaran, nyata-nyata orang berilmu, orangnya ada riwayat mengaji bujur, ilmunya bujur, lurus. Jangan turun-turun setahunan selain acara tabligh akbar, maulid akbar, haul akbar. Tapi tadi pas sudah jauh benar berhemat menghabiskan ongkos keluar duit minyak apa supaya baiklah. Jadi artinya apa? Sekalipun di hati keyakinannya tahu bahwa itu wali, ada juga terpikir mengaji. Ini maksud turun apa? Mengaitakan lawan orang wah ini banyak nang kisah sedih atau kisah gembira atau kisah mengaku cinta lawan terus kumpul. Tahu bahwa si itu wali tapi tidak berpikir mengaji. Waktu terus kumpul hidup tidak berpikir mengaji. Artinya apa? Andai kata terus kumpul hidup wah ini orang kada berpikir mengaji tetap. Jaka sidin hidup. Kenapa? Karena ketika ada orang wali yang Tuhannya yakini wali mastur, dia berpikir juga mengaji. Tapi ketika guru sekumpul sudah kada ada lagi, padanya sayang banget kada ada lagi kayak guru sekumpul. Guru-guruan yang wah ini alang-alang tanggung juga. Ikan lawan guru-guru yang alang-alang tanggung ini aja kan mengaji bujur-bujur hendak dapat nikmat tetamu orang kayak guru sekumpul, menginnya ketulahan, keren banget lagi ketulahannya. Jadi cukup lawan guru yang hingga rumah ikan aja ketulahan. Terus dalam guru sekumpul itu tah jawaban kenapa Tuhan kada mempertemukan dia dalam guru sekumpul. Ini ulun bukan dari orang-orang kayak itu kayak. Ini maksudnya supaya apa? Orang mendasar sia-sia inya sezaman lawan orang saleh, orang alim mendasar sia-sia, mendasar karena dipraktikkan Tuhan inya terhubung lawan orang itu biar inya di para rumah, apalagi ada sezaman hidup salawasan inya dasar terhijab dari orang saleh. Kenapa niat itu kenapa di dalam doa kita itu jangan ampih berdoa bukan ditamuakan maksudnya dihubungkan dengan
Sidin. Tujuan daripada haul justru supaya terhubung lawan sidin, bukan sekadar niat apa supaya hajat kabul ya Pak. Nah itu aja dulu. Dapat tahlil satu mahauli yang kedua plus kumpul kan 11 Februari sidin 5 Rajab bulan Hijriahnya sudah halal. Nah tapi orang pada tahu juga, banyak orang ingat atau pada tahu 11 Februari ini hari lahir, bukan haul lah, bukan haul, hari lahir. Hari lahir apa? Hari lahir Gus Kumpul itu 11 Februari. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu menanamkan rasa cinta, rasa mulia kita dengan hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan dirasakan juga rasa mulia dengan kemuliaan Allah Ta'ala, dan diputus Allah Ta'ala di dalam hati rasa ketergantungan kita lawan ketergantungan mengharap kemuliaan dari selain Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing segala hati kita bertahan, keluarga kita bertahan, mudah diberi taufik husnul khatimah dengan niat itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وتقبل وتغفر ذنوبنا وقرأنا من قبل العظيم وما عملنا من أنواع الخير بفضلك وجودك وكرمك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلا غارما دائما هدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وجميع الأنبياء والمرسلين وعليكم بالمصاب والقرى والتابعين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين المقبولين المسلمين الصوفيين المحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى روح من كل المخلوقات وأنا بسبب شيء ومحزن من غير شيء سمجد شيء كلية ولا والدين وقرابات ونجيك ونزل الخلق إلى أجمعين خصوصا من لا سائل ولا ذاكر لهم. اللهم اجعل لهم حجابا من النار وعتقا من النار وصدقا من النار وأمانا من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم. اللهم اغفر على قبورهم والراحة والريحان والفسحة والأمان يا حنان يا منان إذا من السئل والطاوة استيلاء. اللهم أجب انكسارنا. اللهم حسن أخلاقنا وسع رزاقنا وجمل أحوالنا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا مع الرعد في قلوبنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه ونور على شماله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Lewat mana aku tunggu-tunggu tadi ya? Kalau juga harus mengaksom nanti ya. Masuk wilayah itu ya langsung. Jadi ada saudara lain juga.
Barang tadi nggak boleh ditukar. Di rumah. Ini sudah mati kan? Aduh. Belum. Mati dia mati. Mati kan? Ya tuh. Nih.